Ya, jadi Pancasila khususnya Persatuan Indonesia itu merupakan cita-cita ya. Jadi merupakan cita-cita. Apakah cita-cita itu sudah tercapai atau belum? Gitu ya. Kadang-kadang bangsa ini sudah mendekati cita-cita itu, tapi kadang-kadang menjauh, gitu ya. Kadang persatuan bangsa ini begitu kuatnya, begitu solidnya, ya. Tadi dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika itu, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Tetapi kadang persatuan Indonesia ini terkoyak, gitu ya. Terkoyak oleh apa? Banyak macamnya. Terakhir misalnya yang terjadi di Wamena, ya kan? Kejadian Wamena itu mengoyak persatuan Indonesia. Seakan orang pendatang Papua itu terusir dari Papua yang adalah tanah Indonesia itu sendiri, gitu ya. Jadi apakah kita sudah mengimplementasikan Pancasila khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia? Ya, memang kita selalu berupaya untuk mengimplementasikan itu, tetapi kadang-kadang ya karena kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan suku, agama, ras, gitu ya. Kadang-kadang persatuan Indonesia itu terabaikan gitu. Ya. Konflik yang terjadi dulu misalnya di Ambon, di Poso, di Sambas, ya, terakhir di Papua, di Wamena, itu memperlihatkan bahwa persatuan Indonesia itu tidak pernah stabil sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang beragam, ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang majemuk, ya, terdiri dari banyak suku, agama, ras. Nah, keberagaman itu, kata Cak Nur, bangsa ini beragam. Keberagaman ini bisa menjadi kekayaan, tapi keberagaman ini juga bisa menjadi kerawanan. Ini sangat penting ya, di dalam Pancasila poin ini sangat penting. Kenapa keberagaman ini bisa menjadi kekayaan? Ya, karena dengan beragamnya seni, budaya, ya, itu bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi kekayaan. Ya. Bayangkan jika kita bisa mengembangkan 10 Bali baru misalnya. Ya. Bali kan dengan keseniannya, dengan budayanya, di setiap daerah itu punya seni budaya yang berbeda-beda, yang nilainya sama tingginya dengan Bali. Satu Bali aja kita sudah dapat devisa triliunan dari pariwisata di Bali. Bagaimana kalau ada 10 Bali? Puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun yang akan kita dapatkan. Itu makna dari pernyataan Cak Nur bahwa keberagaman itu kekuatan, keberagaman itu kekayaan. Karena keberagaman itu akan selalu indah dilihat, gitu ya. Bayangkan jika kita buat paket wisata Bali Jawa atau Bali Jawa Sumatera, pasti kan akan tertarik banyak orang untuk mengikuti paket wisata itu, gitu. Nah, tetapi keberagaman juga bisa menjadi kerawanan. Pada saat apa keberagaman bisa menjadi kerawanan? Pada saat kita lemah dalam pemahaman persatuan Indonesia tadi. Kenapa bisa lemah? Karena keberagaman itu akan memicu perasaan bahwa yang itu tuh yang lain, gitu loh. Ya. Anda yang orang Jawa misalnya akan melihat orang Bali itu orang lain. Apalagi melihat orang Papua orang lain, gitu ya. Nah, perasaan bahwa mereka itu orang lain itu akan memperlemah soliditas bangsa, gitu ya. Jadi keberagaman itu akan menjadi kerawanan kalau tidak diantisipasi, kalau tidak diperkuat perasaan sebangsanya itu, gitu ya. Oke, itu sangat penting dan pasti keluar dalam ujian. Kedua, kenapa